Oke, dengarkan baik-baik, ikuti kegiatan ini, dan nanti ketika ditanya-tanya harus bisa menjawab. Ya, untuk itu tidak memperpanjang, Mukadimah silakan kepada Pak Iwan untuk menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 149, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 149, yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, siswa-siswi SMP SDN 149. Tepuk tangan dulu, mohon maaf. Jadi seyogianya untuk Polis Go to School ini memang itu program untuk anak-anak SMP dan SMA. Tetapi Bapak di sini bermotivasi, ya, bermotivasi. Tidak ada salahnya untuk anak SD karena dasar untuk tertib itu dari SD. Mudah-mudahan nanti sudah dapat ilmu di SD, SMP, SMA tidak susah untuk mengaturnya lagi, ya. Amin ya robbal alamin. Mungkin di sini sebelum Bapak ke materi, boleh Bapak kenalan? Boleh ya. Oke. Di sini nama Bapak jelas di Bapak namani Iwa B. Iwa B itu apa Pak? Iwa Budiawan, ya. Budiawan. Bapak asli dari Jawa Barat, ya, dari Bandung. Suku-suku bangsa Bapak itu Sunda, ya. Alhamdulillah Bapak pertama pendidikan polisi itu tahun 2000. Kalau tahun 2000 berarti adik-adik belum diproses, ya, masih di awang-awang, ya, semua. Tahun 2000 Bapak udah pendidikan polisi di Jawa Barat sana, dapat tugas pertama di Polda Jambi, ya. Di Polda Jambi, tepatnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2000, ya. Masih bersyukur dapat di Jambi. Kawan-kawan Bapak ada yang ke Irian, ada yang kemana, ya. Itulah resikonya seorang polisi, ya. Kemudian Bapak dari Tungkal atau Tanjung Jabung Barat pindah ke Kabupaten Tebo itu sekitar bulan November tahun 2022. Berarti termasuk baru setahun Bapak di Tebo ini, ya. Kemudian masuk lalu lintas bulan Maret 2023. Berarti sekitar berapa bulan baru di lalu lintas. Lalu lintas ini Bapak tugasnya itu di bagian di unit Kamsel. Kamsel itu keamanan dan keselamatan. Tugasnya tidak semata-mata nangkapi orang yang nggak pakai helm aja. Bapak masuk ke sekolah-sekolah, menghimbau, mengajak, ya, ngasih motivasi kepada siswa-siswi untuk tertib berlalu lintas. Kemudian Bapak alhamdulillah di sini istri satu, ya. Kalau dua bahaya, bisa dipecat nanti, ya. Kalau anak Bapak alhamdulillah anak Bapak 5. Ya, itu nggak heran, ya. Setiap sekolah Bapak kenalkan anak 5, woi katanya. Tapi prinsipnya bagi Bapak, kalau banyak anak itu berarti sayang dengan istri, itu aja, ya. Oke, di sini Bapak juga membawa rekan Bapak yang masih muda, ganteng nggak? Namanya Pak Alim, Pak Alim Jaki. Beliau ini asli orang anak-anak Jambi, ya, tepatnya di Kabupaten Kerinci. Orang Kerinci Bapak ini, ya. Berarti jadi polisi dari anak-anak Jambi. Baru 2 tahun dinas di kepolisian ini, baru lulus 2 tahun yang lalu, ya, masih muda. Kalau statusnya masih single, belum punya istri. Kalau pacar nggak tahu, tanya sendiri, ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada. Oke. Menurut
Ibu kepala sekolah tadi mungkin anak-anakku semua ada yang bertanya-tanya ya, kenapa ada Pak Polisi ke sekolah ini? Ya, Bapak yakin anak-anak semua pergi ke sekolah ini pasti mengendarai atau menggunakan kendaraan bermotor. Ya, ada yang sepeda listrik mungkin ya, jalan kaki. Mungkin pasti ada yang menggunakan kendaraan bermotor ya. Coba Bapak pengen tahu, di sekolah ini ada nggak yang sudah bisa bawa motor sendiri? Ada nggak? Angkat tangan coba. Terus ada nggak siswa-siswa sini yang membawa kendaraan ke sekolah? Ada nggak? Ada. Oke. Yang lainnya mungkin diantar sama orang tuanya ya. Oke. Sekarang Bapak mau tanya lagi. Anak-anak di sini, apa ke sekolah ini, pergi ke sekolah ini, yang walaupun diantar dengan orang tuanya, yang pakai helm ada nggak? Coba angkat tangan. Yang pakai helm belakangnya ada nggak? Ada satu. Wah, tepuk tangan, pintar nih, tepuk tangan dulu. Iya. Jadi Bapak mau tanya lagi, helm itu fungsinya untuk apa? Melindungi kepala. Dari apa? Dari benturan ketika kita terjatuh atau kecelakaan, sehingga kepala kita tidak langsung terbentur ke aspal, ya. Itu fungsi helm, ya. Tetapi pada kenyataannya anak-anakku semua di sini, pas Bapak tanya yang pakai helm cuma satu orang. Cuma siapa namanya, Nak? Rapi. Kenapa Bapak mau bertanya? Kenapa nggak pakai helm? Coba salah satu angkat tangan. Alasannya apa? Coba Bapak pengen tahu. Helm kami kekecilan. Oh, terus ada lagi alasannya? Nggak cocok. Terus ada lagi? Nggak punya. Oke, Bapak jawab. Mungkin ada yang bicara, Pak, aku nih ganteng Pak, kalau pakai helm ketutup muka aku Pak. Ada yang seperti itu, ya. Bapak mau jawab, bilang nggak punya helmnya. Sekarang Bapak mau tanya, mahal mana helm dengan motor? Mahal motor, ya. Jadi gini, di kepala itu isinya adalah otak dan saraf-saraf kecil, ya. Ketika kita terjatuh, ya, kepala kita terbentur ke aspal, itu akan berpengaruh kepada otak kita dan saraf-saraf yang ada di kepala. Bapak yakin di sini anak-anak semua punya cita-cita kan? Coba pengen tahu, yang mau jadi tentara angkat tangan. Wah, gagah ya. Yang mau jadi polisi angkat tangan. Yang mau jadi dokter, ya banyak, alhamdulillah. Jadi gini, apapun cita-cita anak-anak semua, coba dengar ini. Apapun cita-cita anak-anak semua, apa jadinya jika masih dalam sekolah SD, anak-anak ada nasib buruk, terjatuh, terbentur kepalanya ke aspal karena nggak pakai helm? Apa jadinya? Pasti pengaruh ke otak. Otaknya akan bergeser sehingga tidak bisa berpikir maksimal. Ya, Bapak mau tanya, ada nggak kira-kira tentara yang mau terima anak yang otaknya bergeser? Nggak ada ya. Polisi ada nggak yang mau terima? Tidak. Dokter? Otomatis adik-adik semua mengubur cita-cita semua. Gara-gara apa? Gara-gara nggak pakai helm, ya. Kemudian, ya, helm itu menahan benturan kepala kita kepada benda keras ketika kita terjatuh. Ada nggak yang tahu jadwal kita jatuh? Pak, saya nih nggak pakai helm karena rumah saya dekat Pak, cuma 100 meter dari sekolah.
Ada nggak yang menjamin adik-adik keluar dari rumah nggak ditabrak orang? Nggak ada kan? Itu namanya takdir. Tetapi setidaknya kita bisa melindungi kepala kita dengan helm. Itu pentingnya helm. Pakai helm itu bukan karena ada Pak Polisi, ya. Jangan takut sama Pak Polisi. Pak Polisi paling hanya menegur, menilang, bayar denda tilang, udah selesai. Ya, itu Pak Polisi. Tetapi kalau adik-adik nggak pakai helm, terjatuh, parah kepalanya sampai amit-amit meninggal dunia, yang dihadapi itu malaikat. Mandra buka, katanya kan. Ditanya dengan malaikat, sudah siap belum? Belum. Itu pentingnya helm, ya. Terus Bapak mau tanya lagi, yang sudah bisa bawa kendaraan roda 2 siapa yang ngajarin? Orang tuanya. Ada yang belajar sendiri. Bapak mau tanya, yang diajarin dengan orang tuanya, ilmu apa yang didapat tentang mengendarai kendaraan itu? Hah? Harus berhati-hati. Ada lagi? Keseimbangan. Ada lagi? Lambat-lambat. Ada lagi? Intinya walaupun siapa yang mengajari, ya, orang tua atau belajar sendiri, paling-paling adik-adik cuma bisa ambil kunci kontak, masukkan, on-kan, start, gas, rem, dan berhenti. Cuma itu aja kan? Ada yang tahu nggak rambu-rambu? Mana yang tahu rambu-rambu? Angkat tangan, Bapak pengen tahu. Bapak mau tanya, tahu nggak apa namanya garis putih yang di tengah jalan yang panjang itu? Zebra cross itu tempat menyeberang orang. Kalau garis di tengah itu yang panjang, itu apa namanya? Di tengah jalan. Pembatas jalan itu fungsinya namanya, nama garis panjang. Yang panjang itu ada juga yang putus-putus, ada yang panjang. Ini namanya apa? Polisi tidur. Ini namanya apa coba? Ini namanya marka jalan, ya. Ini marka jalan namanya, ya. Marka utuh, berarti kan marka utuh nggak putus-putus, lurus ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya tadi untuk pembatas pertama. Yang kedua sebagai tanda. Di situ ketika anak-anakku semua misalkan dibonceng dengan orang tuanya pas lihat tanda seperti ini tengah jalan, orang tuanya mau membalak orang, bilang sama orang tuanya, Pak, di sini tandanya berarti tidak boleh mendahului, tidak boleh menyalip bahasa dusunnya, ya, tidak boleh mendahului kendaraan lain. Itu fungsinya. Jadi anak-anakku semua kalau dibonceng orang tuanya atau kakaknya, kalau lihat tanda seperti ini, mereka menyalip, kasih tahu, Pak, di sini bukan untuk menyalip. Karena apa? Di sini nih rawan kecelakaan biasanya, ya. Di sini adanya di mana? Ya, di jalan. Posisinya di tikungan. Terus tanjakan dan turunan. Kemudian ada lagi di jembatan dan di persimpangan, ya. Kenapa Pak adanya di situ di tikungan? Karena ketika di tikungan kita tidak bisa melihat kendaraan apa yang bakal datang. Pandangan kita terbatas. Makanya dipakailah marka jalan utuh ini, ya, tanpa putus-putus, berarti tidak boleh mendahului. Kemudian di tanjakan pun seperti itu. Di tanjakan kita tidak bisa melihat apa yang bakal datang kendaraan, ya. Dan di turunan sama, di jembatan itu biasanya lebih sempit dari jalan biasa, makanya tidak boleh mendahului. Kemudian di persimpangan itu biasanya tempat lalu lalang orang menyeberang.
atau lewat. Makanya dipasang marka utuh ini. Berbeda dengan marka putus-putus. Marka putus-putus ini boleh silakan mendahului dengan syarat-syarat. Apa aja ketika kita mau mendahului? Klakson, pintar. Lagi lampu sen. Ya, jangan kayak yang viral sekarang ya. Emak-emak viral itu lampu sen kanan beloknya ke kiri. Ya. Berarti kalau lampu sen kanan kita mau belok ke, lampu sen kiri kita mau belok ke. Nah itu klakson, lampu sen. Terus apa lagi? Spion, pintar. Spion itu untuk melihat situasi di belakang kita. Ya, sebelum kita mendahului, lihat spionnya. Ada nggak kendaraan lain yang mau mendahului? Kalau nggak ada, silahkan. Kemudian jangan lupa satu lagi, gas. Kalau nggak digas nggak maju kan? Ya nggak? Ya bergurau aja itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, mungkin di sini nanti Pak Alim akan menerangkan beberapa jenis rambu-rambu. Ya, silakan nanti disimak rambu-rambu dan SIM dan tentang SIM nanti ya sama Pak Alim. Nanti disimak, kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya sama Pak Alim ya. Silakan Pak Alim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Bapak akan jelasin tentang rambu-rambu lalu lintas. Ada yang tahu apa itu rambu-rambu? Ayo, rambu-rambu apa? Ayo. Lalu lintas. Iya benar. Rambu-rambu itu untuk di jalan. Jalan belok. Di lampu merah. Oke. Oke, Bapak jelasin ya apa itu rambu-rambu. Rambu-rambu adalah segala bentuk simbol ataupun huruf yang berfungsi sebagai petunjuk di jalan. Biasanya ada di pinggir jalan. Yang pertama itu ada yang namanya rambu peringatan. Jadi rambu peringatan ini biasanya adanya 50 meter sebelum adanya peringatan tersebut. Contohnya ini, rambu peringatan. Kalau di depan ada apa? Ada persimpangan yang bentuknya bentuk Y. Terus kalau rambu peringatan ini warna dasarnya warna apa? Ini. Terus warna simbolnya hitam. Peringatan. Ini apa? Ular. Belok-belok atau banyak tikungan. Jadi rambu peringatan kalau di depan tuh ada banyak tikungan. Biasanya banyak nih ke arah Sungai Bengkal sana atau ke arah Bungo. Rambu peringatan banyak tikungan, bukan ular ya. Selanjutnya rambu peringatan apa ini? Tikungan ke kanan. Jadi tikungannya tajamnya ke kanan. Kalau belok lain lagi nih, ntar lagi rambu-rambunya. Kemudian apa? Tanjakan, tikungan. Kemudian yang kedua ada yang namanya rambu apa? Dilarang parkir, rambu larangan. Jadi setiap pengguna jalan atau yang menggunakan sepeda motor ataupun mobil harus mengikuti rambu tersebut. Ini namanya rambu larangan. Tidak boleh parkir. Rambu larangan ini warnanya warna apa? Ya, warna dasarnya merah, warna tulisan atau hurufnya hitam. Kalau peringatan apa tadi? Kalau peringatan warna kuning, larangan berwarna merah. Ini artinya dilarang parkir. Nih, larang apa? Larang apa? Dilarang berhenti atau dilarang stop. Aduh. Tidak bisa jalan atau tidak bisa melintas ya. Oke. Selanjutnya selain rambu peringatan dan larangan,
Ini dilarang berbalik arah. Nah, yang berputar arah. Kemudian yang ketiga ada yang namanya rambu petunjuk dan rambu perintah. Ini contohnya apa nih? Perintahnya mana nih? Belok kiri. Kalau perintahnya belok kiri. Kalau rambu perintah ini warnanya warna apa? Peringatan kuning. Kalau yang merah apa? Larangan merah. Perintah biru. Pinter. Kemudian ada namanya rambu petunjuk suatu tempat ataupun bangunan. Ini biasanya ada untuk menunjukkan tempat, nggak cuma masjid, misalnya untuk menunjukkan gereja, rest area, terminal, dan sebagainya. Rumah makan juga, rumah sakit, bengkel, pom bensin lah. Pinter semua nih. Nah, ada yang tahu nih? Rambu apa nih? Ada di mana nih? Di Simpang Tugu. Itu harus berputar. Rambu bundaran. Jadi harus ikut arusnya. Kemudian ada rambu yang menunjukkan suatu wilayah. Ada yang tahu? Ini adanya di mana? Biasanya di mana nih? Di persimpangan. Ya udah. Ya, kalau lurus kemana? Sari. Kalau ke kanan, ke kiri. Tahu ya. Ini di Simpang Tugu ada tuh plannya. Kalau ke kiri ke Jambi, kalau lurusnya kemana? Di Bundaran juga ada ya. Selanjutnya Bapak akan jelasin tentang SIM. Ada yang tahu apa itu SIM? SIM, kartu SIM. Ada yang tahu? SIM. Apa deh? Ya benar, surat izin mengemudi. Ada yang tahu ada berapa jumlah SIM? Jenis SIM ada berapa? Ada yang tahu? 3. Ada lagi pendapat lain? 1, 4, 5. Oke, Bapak jelasin yang pertama itu ada yang namanya SIM A. SIM A. Ini SIM yang digunakan untuk mengemudi roda 4 ataupun mobil. Dan syarat adik-adik kalau mau bikin SIM A itu berumur 18 tahun. Adik sekarang umurnya berapa? 11, berarti 7 tahun lagi baru bisa untuk buat SIM A. SIM A ini SIM untuk mobil. Kemudian yang kedua ada yang namanya SIM B. Bukan. SIM B itu untuk truk, bus. Bapak nggak punya SIM B, jadi SIM yang untuk truk atau kendaraan berat itu pakainya SIM B. SIM B itu ada SIM B1, SIM B2, SIM B1 umum, SIM B2 umum. Kemudian yang ketiga ada yang namanya SIM C. Untuk apa? Ya, untuk motor ataupun kendaraan roda 2. SIM C. Ini syarat berumur, untuk syarat umurnya berumur 17 tahun. Kemudian setelah SIM A, B, C ada yang namanya SIM D. Ada yang tahu SIM D untuk apa? SIM sepeda. SIM D, helikopter. Ada lagi yang berpendapat? Pesawat. Oke, Bapak jelasin. Yang keempat ada yang namanya SIM D. Jadi SIM D adalah SIM yang ditujukan untuk rekan-rekan kita ataupun saudara-saudara kita yang disabilitas atau cacat. Jadi SIM D. Yaitu yang pertama itu ada SIM D, itu untuk motornya, dan SIM D1 untuk mobil. Jadi SIM-nya khusus, kendaraannya juga khusus. Kemudian yang terakhir nih, ada yang namanya SIM E. Beneran nih SIM E. Kemudian yang terakhir ada yang namanya SIM internasional. Jadi SIM internasional bagi adik-adik yang ingin berkendara di luar negeri. Jadi kalau untuk SIM internasional ini, kalau di Indonesia cuma ada di satu tempat, yaitu di Korlantas Polri di Jakarta Selatan. Dan berlakunya 3 bulan. Setiap 3 bulan wajib diperpanjang. Beda sama SIM A, B, C, dan D itu perpanjangnya setiap 5 tahun. Ada yang mau ditanyakan? Ayo.
Pak, kalau belum punya KTP boleh vaksin nggak Pak? Yuk, ada yang mau tanyakan? Ayo, tentang SIM sama rambu-rambu. Kalau sudah, Bapak serahkan lagi Pak Iwa, silakan Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Alim. Oke, nah, jadi mungkin itulah dasar-dasar pengetahuan lalu lintas untuk anak SD. Kemudian kita beralih, lanjut. Ya, Bapak tadi belum menerangkan. Bapak kesini cuma bawa mulut aja ya? Enggak ya? Di sini nanti Bapak bawa oleh-oleh. Ya. Bapak bawa oleh-oleh itu snack sebanyak 120 kotak. Ya. Kemudian Bapak juga bawa helm. Helm ini bukan 120 biji, nanti Bapak yang roboh ya. Cuma 5. Ya, cuma 5. Nanti caranya diperebutkan. Ya, ada pertanyaan dari Bapak yang bisa menjawab bisa dapat helm. Ya, sepakat ya? Nanti belum ada, jangan kayak angsa dulu. Helmnya masih di mobil, ya. Oke? Oh, iya. Ya. Yang gede-gede badannya bantu angkat snack. Nah, bantu Bapak itu angkat snack. Sama helmnya bawa ya. Yang lainnya tetap duduk. Ya. Oke, kita lanjut. Materi masih ada. Di sini di SD 149 ini ada terbentuk pocil nggak? Mana coba yang ikut pocil? Oke, kemarin ikut di Polres ya, dapat juara nggak? Alhamdulillah. Oke, gini, Bapak akan terangkan di dalam pocil itu biasanya ada 12 gatur lantas, 12 pengaturan lalu lintas. Tahu kan? Nanti yang nggak ikut pocil, silakan nanti Bapak peragakan 12 gatur lantas itu apa aja, ya. Nanti 2 kali Bapak peragakan, siapa yang dapat meniru di sini atau yang bisa, Bapak langsung kasih helm. Ya, makanya perhatikan gerakan sama aba-aba Bapak. Yang nggak ikut pocil perhatikan juga ya. Kita mulai gerakannya. Yang pertama, stop semua jurusan. Tangan kanan angkat tinggi-tinggi ke atas. Ya. Kemudian stop arah tertentu. Tangan kanan masih ke depan sini. Ini apa? Arah tertentu. Kemudian stop dari arah depan petugas. Tangan kanan masih dengan posisi telapak tangan menghadap ke depan. Stop dari arah depan petugas. Kemudian stop dari arah belakang petugas, tangan kiri. Ya. Kemudian stop dari arah depan dan belakang petugas. Oke. Kemudian jalankan kendaraan dari arah kanan petugas. Tangan kanan ya, tangan kanan. Terus jalankan kendaraan dari arah kiri petugas. Kemudian jalankan kendaraan dari arah kanan dan kiri petugas. Kemudian percepat dari arah kanan petugas. Tarik ke perut. Kemudian percepat dari arah kiri petugas. Perlambat dari arah depan petugas.
Yang terakhir, perlambat dari arah belakang petugas. Oke. Sampai di sini ada yang sanggup nggak praktekkan di sini? Ayo, sini. Sini. Tunggu satu orang dulu sini. Ya. Siapa namanya, Nak? Habibie, mantan presiden kita ya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Habibie kelas berapa, Nak? Kelas 5, ikut pocil kemarin. Dantonnya bukan. Nggak tahu, bukan ya. Oke, perhatikan aba-aba dari Bapak ya. Stop semua jurusan. Ya, gagah kayak Pak Polisi ya. Stop dari arah depan petugas. Iya. Stop, tunggu, salah. Stop dari arah tertentu dulu. Iya. Kemudian stop dari arah depan petugas. Iya. Stop dari arah belakang petugas. Stop dari arah depan dan belakang petugas. Iya. Jalankan dari arah kanan petugas. Iya. Jalankan dari arah kiri petugas. Jalankan dari arah kanan dan kiri petugas. Iya. Percepat dari arah kanan petugas. Percepat dari arah kiri petugas. Perlambat dari arah depan petugas. Perlambat dari arah belakang petugas. Iya, mantap. Tepuk tangan dulu. Ini di belakang Habibie ada helm. Ya, silakan balik kanan. Pilih yang mana maunya. Yang pink enggak? Oh, yang itu. Ambil. Sini. Mohon Ibu Kepala Sekolah untuk menyerahkannya, Bu. Sini, Nak. Diserahkan dulu dengan Ibu Kepala Sekolah sini. Di sini. Ngadep Ibu Kepala Sekolah. Ya. Sini, Nak. Sini. Ngadep di kamera, dipoto sini. Ya, diterima saya. Enggak usah ditanya. Terima. Ya. Senyum. Oke, salam. Iya. Silakan, selamat Nak ya, dipakai helmnya ya. Jangan bilang nggak punya helm lagi nanti ya. Oke. Satu cowok, Bapak minta yang cewek satunya. Siapa yang bisa? Yang cewek. Tunggu nanti. Yang cewek ada yang bisa nggak? Ada. Ayo yang cewek, Bapak minta satu orang. Yang cewek. Ada? Ya, tepuk tangan dulu. Ada. Malu-malu. Ikut pocil nggak, Nak? Ikut kan? Ah, bisa lah. Ayo sini, Nak. Nggak apa-apa, aba-aba dari Bapak sini. Nanti biar ini cewek dulu. Oke, siapa namanya sayang? Kaila. Oke, aba-aba dari Bapak ya, tinggal peragakan. Persiapan, perhatikan aba-abanya. Stop semua jurusan. Ya. Stop arah tertentu. Stop dari arah depan petugas. Stop dari arah belakang petugas. Stop dari arah depan dan belakang petugas. Jalankan dari arah kanan petugas. Jalankan dari arah kiri petugas. Jalankan dari arah kanan dan kiri petugas. Percepat dari arah kanan petugas. Percepat dari arah kiri petugas. Perlambat dari arah depan petugas. Perlambat dari arah belakang petugas. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya, seperti Habibie tadi, silakan balik kanan, pilih helm yang mana. Yang pink. Ya. Silakan Ibu atau yang mewakili untuk menyerahkan siapa.
Ya, karena cewek daripada nanti yang cowok dapat pink. Ya, ya lihat ke kamera nak ya. Iya. Oke. Ya selamat nak ya. Silakan dipakai. Ya silakan dipakai. Oke, 2 helm sudah dibawa kawan-kawan kalian. Berarti tinggal 3. Sebelum kita ke kuis, Bapak akan mutarkan satu buah video. Ya, video ini tentang apa? Bukan tentang lalu lintas. Bapak diminta dengan Pak Kapolres untuk memutarkan video tentang bullying. Apa itu bullying sebelum Bapak putar? Mengganggu kawan, menjahili kawan. Di sini kira-kira ada nggak yang suka bullying? Ada nggak? Kalau sudah tahu bullying itu dilarang, dari sekarang stop, nggak usah bullying lagi ya. Kita lihat videonya. Apa itu bullying? Silakan disimak. Atau bahasa kerennya bullying. Bullying atau perundungan biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang lebih kuat dan di sini bisa dari fisik, status sosial, atau jabatan. Contohnya aja kayak Giant yang punya fisik lebih kuat dan besar kepada Nobita yang fisiknya lebih kecil dan lemah. Tapi bukan berarti orang-orang yang lebih kuat itu selalu jadi pelaku bullying ya. Ada faktor lain yang membuat seseorang melakukan bullying. Misalnya, si pelaku bullying juga merupakan korban kekerasan di keluarganya. Atau si pelaku bullying akan lebih diakui oleh circle pertemanannya ketika dia membuli orang lain. Kalau dilihat dari bentuknya, bullying ini bisa bermacam-macam loh. Di antaranya ada physical bullying, kayak memukul, verbal bullying, kayak mengejek, dan social bullying, seperti menyebarkan gosip. Yang paling baru dan paling banyak terjadi saat ini adalah cyber bullying. Atau perilaku bullying di internet dan media sosial. Misalnya aja, hate comment. Bullying yang satu ini jangan mandang yang lebih kuat, karena pelaku bullying bisa bersembunyi di balik akun palsunya. Padahal, perilaku bullying menimbulkan bekas luka bagi korban. Bukan hanya luka fisik, tapi juga luka psikis dalam jangka panjang. Kayak mengalami gangguan kecemasan, tidak percaya diri, bahkan menjadi depresi. Bukan hanya bagi korban, tapi juga bagi pelaku bullying. Karena tidak jarang, si pelaku juga bisa jadi si korban karena melakukan bullying. Kalau sudah seperti itu, kasus bullying menjadi masalah yang tidak ada akhirnya. Maka dari itu, mari kita hentikan bullying yang ada di sekitar kita. Karena apapun alasannya, perilaku bullying merupakan tindakan tidak terpuji. Ayo kita bangun iklim saling menyayangi dan mengasihi, baik di dunia nyata atau di dunia maya. Dan tanamkan pada diri sendiri untuk saling menghargai, karena kita semua setara sebagai sesama manusia. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifin loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dan Oke, ya. Itu pengetahuan tentang bullying. Kalau kita simak di video itu ada 3 jenis bullying. Ya. Yang pertama physical bullying. Apa itu contohnya? Meninju kawan, memukul kawan, itu physical bullying. Yang kedua
verbal bullying. Verbal bullying itu apa contohnya? Mengejek kawan, mengata-ngatai kawan. Iya, yang terakhir sosmed, ya. Berarti melakukan bullying lewat sosmed. Yang jelas semuanya itu tidak boleh, dilarang. Makanya kalau memang ada yang bullying, yang suka bullying, stop dari sekarang karena bisa berakibat fatal. Yang pertama apa? Kawannya menjadi depresi, bahkan mungkin bisa sampai bunuh diri. Kasihan, ya. Sekarang silahkan belajar tanpa bullying. Oke? Oke, materi bullying dan lalu lintas sudah, kita beralih ke kuis lagi ya. Oke, sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Atau snack dulu tuh gimana? Oh enggak, ini aja. Kuis dulu ya. Kuis ada 3 pertanyaan dari Bapak. Yang bisa menjawab silahkan angkat tangan. Tetapi tidak boleh menjawab dulu sebelum ditunjuk oleh juri. Ya, Bapak minta tolong pada Ibu Kepala Sekolah sebagai juri. Siapa yang paling duluan angkat tangan, Bu, silakan ditunjuk tampil ke depan untuk menjawab. Ya. Peraturannya di sini ada, tidak menutup kemungkinan ada yang membuat catatan. Ya, karena pertanyaannya apa yang sudah diterangkan Bapak tadi. Bapak mau tanya, ketika ada kawan kalian menjawab dengan membaca catatan, boleh atau tidak? Tidak. Yang boleh angkat tangan. Yang tidak boleh angkat tangan. Wah, berarti tidak boleh. Kita demokrasi ya. Kemudian, ketika ada kawan kalian yang sudah mendapatkan helm, ya, ikut pada pertanyaan selanjutnya, boleh atau tidak? Yang boleh angkat tangan, yang boleh. Yang tidak boleh angkat tangan. Nah, tidak boleh. Ya, ini peraturan kalian yang bikin sendiri, Bapak yang laksanakan di sini. Oke, sepakat ya? Oke. Kita mulai. Silakan Ibu dilihat siapa yang paling dulu angkat tangan. Ya. Sebutkan jenis-jenis SIM. Ya, sini. Wah, siapa namanya? Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Enggak percuma duduk paling depan, dia bisa menjawab. Siapa namanya, Nak? Nah, jawabannya apa? Jenis SIM ada berapa? SIM A, SIM B, SIM C, SIM D, SIM internasional. Betul nggak? Tepuk tangan kalau betul. Ya. Silakan. Di belakang kamu ada 3 helm. Pilih yang mana kamu mau. Ayo. Yang itu. Oke. Ayo Bu, perwakilan siapa untuk menyerahkan? Silakan. Lihat ke kamera, Nak, biar masuk koran, masuk TV. Oke, iya, pintar. Selamat, Nak, ya. Silakan dipakai helmnya ya. Berarti tinggal 2 lagi. Pertanyaan selanjutnya. Disebut apakah garis di tengah jalan? Iya, sini yang ditunjuk Ibu, maju ke depan. Siapa namanya, Nak? Kelas berapa? Kelas 5C, nama Rais. Jawabannya Marka. betul nggak? Tepuk tangan kalau betul. Ya. Ambil helmnya, yang mana mau? Iya. Silakan Bu lagi di sini. Ayo Pak, silakan Pak. Ya, lihat ke kamera sayang. Lihat ke kamera. Oke, selamat Naya. Silakan dipakai helmnya ya. Jangan bilang nggak ada helm lagi ya. Ayo. Pertanyaan terakhir. Mau yang gampang apa yang susah?
Enak aja. Apa Pak Alim? Pertanyaan Pak Alim. Oke. Rambu-rambu ya, tentang rambu-rambu. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan Pak Alim. Rambu-rambu apa yang warna dasarnya merah? Ya, yang ditunjuk ibu kepala sekolah jurinya, silakan tampil ke depan. Iya, ibu guru sebagai ini ibu kepala sekolah jurinya, sini nak. Habis semuanya. Oke, siapa namanya nak, kelas berapa? Jawabannya apa? Jawabannya? Rambu-rambu warna merah kan, Pak? Rambu-rambu larangan. Gimana Pak Alim? Betul, tepuk tangan. Silakan, ini nggak bisa milih ya, nggak bisa milih, diambil helmnya. Silakan Bu, untuk tunggu diserahkan dulu dengan ibu gurunya. Ya, lihat ke kamera nak. Oke, selamat. Silakan dipakai helmnya ya. Helm sudah habis ya. Mudah-mudahan kedepannya Bapak datang lagi ke sini. Amin ya.